Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa Setia Education Talk Sekolah Alam Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat memandu episode berikutnya dari Sekolah Alam Bosowa Podcast. Nah, teman-teman, mungkin banyak teman-teman atau ayah bunda di luar sana yang belum tahu, padahal sebenarnya Sekolah Alam Bosowa sudah menjalankan program ini atau kegiatan ini ya selama di Sekolah Alam Bosowa. Bahwa Sekolah Alam Bosowa itu termasuk sekolah inklusi. Jadi di dalamnya ada siswa yang reguler dan ada juga siswa-siswi atau anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu juga ada di Sekolah Alam Bosowa, makanya namanya sekolah inklusi. Nah, berikutnya bersama saya sudah ada Miss Rahma yang akan menjelaskan terkait bagaimana dengan, sekolah inklusi atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam MINS ini di Sekolah Alam Bosowa. Miss Rahma, halo Miss Rahma, hai Kak. Hai Miss, terima kasih Miss sudah hadir bersama untuk menjelaskan apalagi, ini memang baru ya kita bahas di podcast sebelumnya tidak pernah dan mungkin banyak juga ayah bunda di luar sana yang tidak tahu, tapi sebenarnya sudah lama ya Miss dijalankan di Sekolah Alam Bosa, hanya tidak terlalu di-highlight aja, padahal sebenarnya Sekolah Alam Bosa itu adalah sekolah inklusi, gitu ya. Miss Rahma boleh dong dijelaskan bagaimana nih sekolah inklusi di Sekolah Alam Bosa? Masya Allah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Miss Rahma, sama anak-anak biasanya dipanggil Miss Rahma, salah satu guru di Sekolah Alam Bosowa, yang mungkin lebih spesialisnya menemani atau mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, mungkin ayah bunda masih belum tahu bahwa di Sekolah Alam Bosowa ternyata kami menerima anak berkebutuhan khusus, tapi hanya dibatasi pada 3 kategori saja. Yang pertama slow learner, yang kedua speech delay, dan ketiga gadget addict. Ini pure ya, bukan karena speech delay dari dampak ADHD atau autisme, pure, speech delay. Jadi nggak ada tambahan yang lain aja. Karena kami menerima 3 kategori tersebut karena di Sekolah Alam Boswa alhamdulillah dibuatkan program tersendiri untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan didampingi sama guru yang berbeda juga. Ada istilahnya ada tambahan lah materi atau, pembelajaran tambahan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti itu. Oh ya, jadi memang ya Miss, mungkin ayah bunda di luar sana banyak yang belum tahu, tapi kalau yang diterima di Sekolah Alam Boswa ini ada siswa yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi memang, masih dibatasi ya untuk saat ini, untuk saat ini menyesuaikan dengan, kuota dan lain sebagainya itu masih dibatasi dulu untuk saat ini. Berarti tadi hanya ada 3 jenis ya Miss? Iya, Speech delay, slow learner, dan gadget gadget addict. Oke. Nah Miss, kalau di Sekolah Alam Boswa apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus ini masuk mendaftar di Sekolah Alam Bosowa, itu dari rumahnya sudah diinfokan sama orang tuanya bahwa mereka memiliki, kebutuhan khusus seperti tadi itu atau malah nanti di Sekolah Alam Bosowa baru ketahuan, Miss? Itu seperti apa, Miss? ya prosesnya itu, ada orang tua yang memang aware terhadap, kondisi anaknya, jadi disampaikan kepada kami, pihak sekolah, "Mohon maaf ya Miss dan Mister, anak saya, memiliki kebutuhan spesial yang seperti ini. Kami sudah, ke psikolog atau tumbuh kembang anak hasilnya seperti ini, tapi nanti akan sama proses penerimaannya seperti anak, yang lain, akan trial dulu 1 atau 2 hari, dan kami di sekolah memastikan apakah betul laporan dari orang tua sama dengan yang kami alami di lapangan, atau observasi di lapangan. Tapi ada juga anak yang ketahuan bahwa dia spesial pada saat di sekolah. Loh, pas di trial, nggak ada laporan apapun, dilihat ternyata selama proses trial 1 2 hari, eh, sepertinya ini anak berkebutuhan khusus deh, boleh di cross check kembali sama orang tuanya gimana, dan, untuk kan ada orang tua yang, memang belum aware terhadap kondisi anaknya, kami memang punya instrumen untuk mengetahui hal-hal tersebut di sekolah alam Boswa. Jadi ini pentingnya ada observasi atau assessment dulu ya, Miss, di Iya, awal, makanya di Sekolah Alam Boswa itu kita wajib trial ya, di anak-anak yang mau masuk walaupun berebut kuota nih orang tua atau ayah bunda di luar sana untuk masuk di Sekolah Alam Boswa,
semuanya berebut kuota, tapi semuanya itu yang bisa masuk itu harus trial dulu, ya betul. semuanya harus trial dulu, melihat kondisi ya, Miss, melihat anak-anaknya gimana. Ini penting untuk orang tua, anak-anaknya, dan guru-gurunya di sekolah, terutama buat anak-anaknya ya, apakah mereka kondisinya seperti apa, dan sekolah bisa menyiapkan apa untuk mereka, termasuk untuk anak-anak spesial atau yang berkebutuhan khusus seperti ini tuh dari awal sudah bisa dilihat gitu ya sama guru-gurunya di sekolah, apalagi sama Miss Rahma nih. Iya. Nah, Miss, misalnya sudah masuk pembelajaran, berarti ada 3 kondisi tadi itu ya, Miss, mereka sudah masuk dan memulai pembelajaran, bagaimana, Miss, pembelajaran untuk anak-anak ini di sekolah Alam Boswa? Nah, di sekolah Lamuso kami buatkan program tersendiri untuk mereka. Jadi, pada saat anak-anak menjalani sentra bersama, misalnya ada anak tersebut bergabung di kelompok playgroup nih, kelompok, playgroup, berkegiatan atau bermain di sentra balok. Mhm. Nah, anak yang spesial itu berkegiatannya sama Miss Rahma dengan teman-teman yang lain, karena otomatis, apa yang mereka butuhkan berbeda atau, eee berbeda dengan teman-teman yang lain. Mereka butuh mainnya sama Miss Rahma. Miss Rahma, asesmen dulu dari awal. Pas setelah diterima, resmi diterima, Miss Rahma asesmen, anak ini kebutuhannya apa, program mainnya seperti apa. Jadi, sama Miss Rahma akan ada main sensori, motorik kasar, motorik halus, di kelompok anak yang spesial juga. Tapi setelah itu kadang full time-nya sama Miss Rahma, atau saat Miss Rahma merasa, "Oh, oke, baik, anak ini alhamdulillah bermainnya sudah cukup sama Miss Rahma mau kenalkan dia dengan teman-teman yang lain." Karena Miss Rahma merasa anak ini butuh untuk bersosialisasi. Akhirnya, butuh untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, Miss Rahma ajak kembali ke sebagian waktu sentra balok agar bisa bergabung bermain bersama teman-teman, Mhm. kelompok playgroup-nya, seperti itu. Jadi kegiatan mereka di sekolah itu tergantung masing-masing anak ya, Iya. makanya penting tadi di awal ada asesmen dan Miss Rahma yang akan menentukan atau akan melihat nih ke depan ini, pembelajaran yang tepat untuk anaknya apakah perlu, masih perlu didampingi dulu dengan Miss Rahma awal-awalnya kalau untuk anak yang inklusi atau, kalau untuk anak-anak yang spesial seperti ini awal-awalnya akan ditemani dulu ya oleh Miss Rahma, nanti Miss Rahma masing-masing akan melihat, oh kalau yang masing-masing beda ya, Miss, anak-anak beda-beda, nanti Miss Rama yang lihat, oh kalau yang ini mungkin sudah, siap untuk bermain dengan teman-temannya, butuh untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi memang, wah ini banyak ini ya, banyak ini ya, Miss Rahma yang harus banyak melihat, anak-anaknya ini seperti apa dan nanti, akan komunikasikan dengan orang tua. Nah ini, Miss, komunikasikan dengan orang tua. Bagaimana komunikasi Miss Rahma dengan orang tua untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus? Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, laporan hariannya untuk saat ini masih eee, wakilkan oleh masing-masing wali, kelompoknya. Tapi pada saat penerimaan rapor Miss Rahma, karena Miss Rahma yang sering bermain dengan mereka, Miss Rahma yang melaporkan sama orang tua. Jadi kita kerjasama, seperti kemarin waktu monthly, saya melaporkan, "Masya Allah Ibu, ternyata selama bermain di sini Ananda, perkembangannya ini loh, untuk harapannya supaya anak bisa berkembang lebih baik, saya harap kita kerjasama di rumah dan di sekolah." Karena di sekolah kita mau mulai toilet training nih misalnya, kita mau mulai toilet training-nya, saya harap di rumah juga, ibu bersedia mendampingi anak untuk toilet training. Karena Miss Rahma rasa di sekolah, si anak, sudah mulai bisa dikenalkan toilet training, seperti itu. Jadi kalau di sekolah Lamboso kan memang selalu ada laporan ya, Miss, Iya. dari guru-gurunya dan itu sama juga untuk anak-anak, yang berkebutuhan khusus atau anak-anak spesial kita ini, mereka sama juga dan itu ada laporan tambahannya, berarti dari Miss Rama akan menyampaikan ke wali kelompoknya masing-masing untuk disampaikan ke orang tuanya dan nanti Miss Rama juga sering bertemu dengan orang tuanya gitu ya, untuk bagaimana bisa dikolaborasikan ya, Miss, bukan hanya di sekolah tapi di rumah, apalagi bagi mungkin orang tua yang baru aware atau baru tahu pada saat anak-anaknya masuk di sekolah alam usaha. Mungkin kalau orang tua yang sudah aware itu mereka yang bakal, bertanya duluan ya, Miss, akan, apa namanya, akan bertanya duluan sama Miss Rama bagaimana perkembangannya. Tapi untuk orang tua yang baru mengetahui pasti perlu juga banyak pendampingan dari Miss Rama ya, bagaimana terkait, perkembangan anaknya ke depan. Nah, Miss, kalau misalnya, terkait masih tentang orang tua
Kalau orang tua yang sudah aware kan setidaknya berarti Miss Rahma, cukup menginformasikan bagaimana perkembangannya di sekolah karena orang tuanya di rumah juga sudah aware, jadi orang tuanya juga sudah ingin gitu melihat apakah ada perkembangan dari anaknya. Tapi kalau untuk orang tua yang mungkin baru mengetahui Miss kalau anaknya ada kondisi khusus atau kondisi spesial saat masuk di sekolah alam itu, apa pemahaman yang Miss berikan untuk orang tuanya? Jadi memang ada case memang terjadi, alhamdulillah lebih banyak, orang tua yang aware terhadap kondisi anaknya, tapi ada juga orang tua yang nanti di sekolah kita ketahui, oh ternyata anaknya membutuhkan, apa, intervensi yang berbeda dengan anak-anak yang lain, dia spesial gitu. Tapi apakah orang tuanya sadar atau enggak ya, soalnya sebelumnya nggak ada informasi apapun yang diberikan ke kita. Jadi saya diskusi dengan wali kelasnya, "Miss, mohon maaf sepertinya saya melihat, anak ini kondisinya berbeda dan butuh saya asesmen, seperti ini, misalnya dia skip nilai nih, eee, mohon maaf Miss, untuk berdasarkan usia lahirnya dengan kemampuan komunikasinya itu, agak ketinggalan atau tertinggal. Dia hanya mampu mengucapkan 2 atau 3 kata yang tidak jelas, belum mengucapkan huruf T, L, R, atau yang seperti itu." Saya yang komunikasikan ke, guru wali kelompoknya dan dan selanjutnya guru kelompok yang melaporkan ke orang tua. Saya senangnya kalau setelah seperti itu orang tua bilang, "Oh iya nih saya juga sadar di rumah." Tapi mungkin beberapa orang tua agak risih ya kalau dibilang anaknya, masih ketinggalan atau belum mampu berdasarkan usia akhirnya. Jadi masih ada beberapa orang tua memang yang denial walaupun kita sudah stimulus bilang, "Tidak apa-apa nanti kita dampingi, nanti kita berikan intervensi di sekolah." Tapi harapannya juga di rumah seperti itu. Masih ada yang belum itu, Iya. aware terhadap kondisi. Kalau dulu mungkin lebih banyak ya, Miss, tapi Mhm. untung sekarang-sekarang ini kan lebih banyak orang tua yang melek terkait dengan parenting, lebih, Alhamdulillah. alhamdulillahnya lebih banyak orang tua yang melek parenting, makanya kuota di sekolah maksudnya ini rebut-rebutan semua ya, Miss, orang tua yang ada di sana, lebih banyak yang melek dengan parenting, jadi untungnya malah lebih banyak yang aware terkait dengan kondisi khusus atau kondisi spesial anaknya masing-masing. Tapi ada beberapa, masih ada yang perlu penanganan atau perlu pemahaman tambahan dari, gurunya di sekolah terkait dengan anaknya seperti apa. Nah, baik kalau seperti itu Miss, kalau misalnya mereka sudah mengikuti pembelajaran di sekolah namun sudah klop juga nih sama orang tuanya di rumah terkait dengan anaknya ini membutuhkan perlakuan khusus di rumah dan di sekolah dikombinasikan. Miss melihat tidak bagaimana dengan siswa-siswa yang sudah ada di sekolah alam boswa ini perkembangannya itu untuk siswa-siswi spesial kita ini? Masya Allah, saya bangga sekali dengan diri saya dan anak-anak saya, Masya Allah. Perkembangannya terutama dengan orang tua yang aware terhadap kondisi anaknya dan mau bekerja sama di pihak sekolah itu memang jauh berbeda dengan anak, yang orang tuanya masih, menyerahkan seluruhnya ke sekolah kan. Ya orang tua, anak saya itu kemarin saya mau cerita. Boleh, Mas. Orang tua anak saya tuh kemarin akhirnya berlari setelah setelah saya ajak untuk melompat, berjalan, akhirnya saya ajak, "Ayo kita berlari ya." Semenjak itu dia lari terus lari terus. Itu adalah pengalaman yang membanggakan ya bagi saya, apalagi, saya menangani anak spesial yang anaknya itu inisiatifnya rendah dan itu adalah momen, wah akhirnya yang ditunggu-tunggu, apa namanya, kelihatan. Mungkin bagi orang tua yang biasa itu adalah, "Aduh anak saya nggak berhenti lari," terus. Tapi bagi, orang tua yang lain itu adalah momen yang membanggakan, dari anak dia. Ada juga anak yang akhirnya mau menyentuh air, main air, kan di sekolah alam boswa kami punya sentra bahan alam. Ada yang, mungkin sensitif terhadap air, akhirnya dia nggak merasa nyaman dengan air itu, tapi kemarin alhamdulillah akhirnya dia mau menyentuh air dan itu, Masya Allah akhirnya perjuangan aku untuk mengenalkan dia dengan permainan ini, puasnya itu luar biasa, gitu. Kalau kita, kalau untuk orang-orang yang belum tahu ya, ataupun yang belum tahu terkait dengan perkembangan anak, melihat kalau anak kecil ya memang anak kecil main air, anak kecil lari-lari, tapi ada anak kecil tapi ada anak-anak kita yang memiliki kondisi khusus, kondisi spesial, mereka lebih sensitif terhadap itu. Mereka perlu stimulus yang lebih untuk hal itu. Makanya di sekolah alam dari awal sudah di-assessment dan dari Miss Rahma juga yang betul-betul memberikan
stimulusnya bagaimana dan alhamdulillah dengan kerjasama dari orang tuanya di rumah, itu pada akhirnya mereka semua kelihatan ya Miss perkembangannya masing-masing seperti apa? Eee, Lebih kelihatan perkembangannya. Mungkin, apa ya namanya, apalagi bukan hanya intervensi kayak motorik halus, motorik kasar, kami juga meng-guide anak untuk berperilaku di sekolah. Apakah beres-beresnya gimana, kemandiriannya bagaimana, inisiatifnya bagaimana. Jadi, kebutuhan untuk survive di kehidupan dewasa itu kami terapkan di anak-anak. "Mohon maaf teman, kita harus bertanggung jawab atas barang pribadi, bertanggung jawab dengan ke diri kita sendiri." Itu juga diterapkan untuk anak-anak spesial, seperti itu. Baik, Miss terakhir, pesannya untuk orang tua yang mungkin sekarang baru mau memasukkan anaknya di sekolah alam Boswa ataupun ayah bunda yang Miss sudah kenal dia sekolah alam Boswa, yang sudah aware ataupun yang belum aware terkait dengan kondisi spesial yang dimiliki anak-anaknya itu seperti apa? Bagaimana penanganannya sebaiknya? Untuk penanganannya itu sebaiknya pertama, sadari dulu kebutuhannya anak itu apa, anak saya seperti apa, kalau orang tua saja tidak sadar, gimana orang lain itu. Kedua untuk sekolah, memasukkan sekolah pastikan dulu kondisi sekolahnya, bukan hanya sekolah yang menerima anak, spesial, sekolah anak yang menerima anak spesial banyak, tapi apakah gurunya mampu menangani anak spesial, apakah sekolahnya, menyiapkan sarana dan prasarana untuk mereka, dan apakah memang ada programnya untuk anak-anak yang spesial di sekolah. Dan yang ketiga, butuh memang kerja antara guru, orang tua, dan lingkungan untuk, mendidik atau membesarkan anak dengan baik, seperti itu. Betul, baik. Terima kasih Miss Rahma atas kesempatannya. Kali ini jadi kita ada ini ya Miss, akhirnya menyebarkan berita terkait Kindik yang ada di sekolah alam bawah. Takutnya nanti kuotanya malah makin nipis ini nanti di tahun depan. Oh ya sudah mau siap-siap ya untuk tahun ajaran baru di tahun depan, dari sekarang sudah bersiap-siap. Saya yakin banyak ayah bunda di luar sana yang sudah keker-keker atau melihat-lihat terkait dengan bagaimana sih di sekolah alam kuotanya seperti apa dan lain sebagainya. Kalaupun kita berbicara terkait dengan anak yang memiliki kondisi khusus atau berkebutuhan khusus, anak yang spesial itu sepertinya kalau untuk sekarang orang-orang alhamdulillah sudah banyak yang aware ya, Miss. Jadi tidak perlu lagi, seperti dulu yang kita memberitahukan bahwa anak-anak ini tuh bukan berarti berbeda dalam artian kurang, tapi ternyata mereka punya sebenarnya tuh mereka punya kondisi spesial gitu ya. Mereka spesial dari teman-teman yang lain, mereka butuh perlakuan yang spesial agar mereka bisa hidup dengan baik setiap harinya. Dan ini juga alhamdulillahnya di sekolah alam Bosowa sudah ada gitu ya, Miss, memang namanya sekolah inklusi gitu ya. Jadi anak-anak yang spesial ini itu juga bisa dapat, sekolah yang baik, di sekolah alam Bosowa mereka bisa bersosialisasi yang baik dengan teman-temannya dan ada pendampingan khusus dari Miss Rahma untuk anak-anak kita yang spesial ini. Oke. Baik, terima kasih banyak Miss Rahma atas kesempatannya sudah berbagi bersama di podcast-nya Education Talk Sekolah Alam Bosowa. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton itu tadi terkait dengan sekolah inklusi di sekolah alam maksud kegiatan inklusi yang ada di sekolah alam Pessoa. Kalau mungkin ayah bunda di luar sana masih ada pertanyaan terkait dengan bagaimana sekolah inklusi atau pembelajaran inklusi di sekolah alam Pessoa, boleh pertanyaannya di kolom komentar aja atau boleh disampaikan di Instagram atau sosial media sekolah alam Pessoa. Nanti mungkin kita akan bahas-bahas lagi terkait ini atau boleh langsung datang aja ke sekolah alam Pessoa untuk trial atau untuk melihat bagaimana pembelajaran yang ada di sekolah alam bawah. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.